Ya, pelayanan BPJS sekarang ya cukup bagus, istilahnya memadai lah buat masyarakat juga, ya kan membantu banget lah istilahnya buat masyarakat. Kalau buat ke swasta kayaknya tanggapannya agak kurang ya. Lebih baik ya istilahnya pemerintah bisa membantu masyarakat dengan istilahnya kemandirian tanpa harus melalui swasta gitu. Kalaupun dijadiin satu sih kayaknya sih nggak masalah, yang penting kualitas pelayanan ya. Kalau asuransi swasta saya kurang setuju ya. Saya juga pernah pakai asuransi swasta, nggak maksimal lah. Saya lebih cocok ke BPJS sih. Walaupun kita pakai rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit pemerintah sekarang juga udah bagus gitu loh. Baik pemirsa, kita masih membahas mengenai BPJS Kris, tetapi kita lebih dalami lagi mengenai asuransi swasta yang tadi sempat kita bahas bersama. Pak Timbul, kalau misalnya kita bahas soal asuransi swasta, tadi sudah disampaikan nih, apakah ini durian runtuh, ini bisa saja nanti akan merugikan begitu ya, ada permasalahan baru. Pendapat Anda bagaimana? Ya, jadi begini, memang di dalam sistem JKN itu kan memunculkan tentang koordinasi manfaat, ya. Ada istilahnya selisih biaya, ada urun biaya. Itu diatur di Permenkes 51 2018. Tetapi memang yang berjalan ya itu mengacu pada pasal 51 Perpres 82 itu tentang selisih biaya. Dia kalau misalnya saya kelas 2, saya mau naik ke kelas 1 atau PIV, maka selisihnya itu saya yang bayar sendiri atau istilahnya Pak Irfan tadi out of pocket atau dibayarkan asuransi kesehatan swasta. Tetapi BPJS tetap bayarnya kelas 2 ya. Nah itu yang sekarang sudah berjalan. Nah yang belum itu urun biaya. Urun biaya itu terkait medis. Misalnya kalau statementnya Pak Menkes kan menyebutkan nanti jantung 100 juta dibayar 80%. Yang 20% ya bayar sendiri kan gitu pakai asuransi kesehatan swasta. Itu namanya urun biaya. Nah urun biaya itu belum berjalan. Nah yang mau saya katakan adalah selama ini sejak 1 Januari 2014 sampai hari ini bahwa BPJS program JKN itu menjamin semua penyakit yang terindikasi medis. Ya, itu ada tadi di Permenkes 3 2023 tentang kodenya dan codingnya dan sebagainya. Memang ada yang tidak dijamin, ya. Itu di pasal 52 Perpres 82. Misalnya saya mau meratakan gigi, saya mau cantik, saya mau memiliki anak, kosmetik dan itu nggak dijamin. Tetapi yang terindikasi medis itu semuanya, ya itu di pasal 22 ayat 1 penjelasannya ginjal dijamin, jantung juga dan sebagainya. Nah saya khawatir nanti penerapan urun biaya ini jadi statementnya Menkes ini sebagai tes gombang nih ya, tes the water ini apakah memang masyarakat menolak atau tidak, dia mau menerapkan urun biaya untuk seluruh masyarakat. Nah ini yang kita coba harus hati-hati, bahwa selama ini seluruh pembiayaan itu dijamin oleh JKN. Ya, artinya di tahun 2024 kemarin itu ada 175 triliun biaya yang dibiayai oleh JKN. Baik, Pak Timbul, nah ini artinya sangat baik. Nah jangan juga diturunkan manfaatnya oleh statementnya Pak Menkes ini gitu. Oke, manfaatnya jangan diturunkan sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Pak Menkes. Kita tangkap poinnya, kita ke Ibu Yatini. Bu Yatini, apa kemudian harapan Anda sebagai pengguna BPJS termasuk terkait dengan BPJS Kris ini? Singkat saja Bu. Harapan saya adalah saat ini udah lebih baik. Pelayanan BPJS juga cukup baik. Saya pikir evaluasi kembali sebelum melakukan Kris ini. Dan untuk asuransi swasta, jujur kenapa kami naik dari kelas 2 ke kelas 1, karena kami tidak mampu membayar asuransi swasta, karena begitu mahalnya asuransi swasta. Baik, saya akan berikan kesempatan terakhir untuk Pak Irfan Humaydi. Pak, boleh closing statement-nya dari BPJS seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk sama-sama kita bergotong royong dalam program JKN. Namun demikian, tidak cukup hanya program JKN ini, kita juga sebagai peserta JKN turut menjaga kesehatan, pola hidup sehat, plus juga bukan hanya pemerintah saja, tapi private juga, masyarakat juga. Kita sama-sama gotong royong, apa yang sudah baik kita tingkatkan, apa yang belum baik mari kita sempurnakan bersama-sama, dan semua kebijakan yang nanti ditetapkan tentu juga mendapatkan masukan dan mendengar daripada masukan dari publik. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan Humaydi dan juga rekan-rekan dari
narasumber yang sudah hadir hari ini di Studio TV One. Terima kasih sudah hadir, dan yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana regulasi yang nantinya akan diterapkan? Kita tunggu bersama pemirsa. Dan demikian Indonesia Business Forum, saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.